Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, terhormat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, dan teman-teman seperjuangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan mata pelajaran PPKN kelas 8. Adapun materi yang akan kami bawakan kali ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun materi pertama yang akan dibawakan oleh teman saya, Erlangga. Oke, terima kasih. Materi pertama adalah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Nomor 1, Pancasila sebagai dasar negara. Dimaksud oleh Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nomor 2, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nomor 3, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah memberi corak atau khas yang khas bagi Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Yang dimaksud oleh Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat adalah merupakan perjanjian yang sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dimaksud Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah semua hukum atau peraturan yang ada di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan nilai yang ideologi yang masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Asma Muhammad Khalid. Terima kasih atas kesempatan yang telah saya menyampaikan materi kedua. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Berikut arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup untuk bangsa Indonesia. Yang pertama, membentuk identitas atau diri dari diri bangsa. Artinya, dengan adanya Pancasila dapat membentuk identitas atau ciri khas bagi bangsa Indonesia, dan di mana hal itu dapat menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain, misalnya dari sikap atau karakter. Yang kedua, mengatasi berbagai penentangan dan ketegangan sosial. Maksudnya, dengan adanya Pancasila dapat mengatasi berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan cara bermusyawarah. Hal tersebut masuk dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga, memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Dengan adanya Pancasila dapat memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Adapun tujuan bangsa bagi bangsa Indonesia terdapat pada alinea kedua, yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
memberikan dorongan bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan atau memecahkan berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Nomor 5, sarana pemersatu bangsa Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di negara kita dapat memperkuat persatuan bangsa atau pertahanan negara. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari seperti dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, di lingkungan keluarga, contohnya saling menghormati sesama anggota keluarga dan menjalankan sikap ini sama halnya dengan mengamalkan nilai Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan mengamalkan sila ketiga ini dapat menimbulkan rasa persatuan dan persaudaraan yang erat. 2. Di lingkungan sekolah, contohnya menjalankan perintah agama dalam lingkungan sekolah dan menjalankan sikap ini sama halnya dan menerapkan nilai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan beribadah kita dapat menjalin hubungan antara kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Di lingkungan masyarakat, contohnya mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Dengan menjalankan sikap ini sama halnya dengan mengamalkan nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Di lingkungan berbangsa dan bernegara, contohnya memberikan bantuan pada korban bencana alam. Menjalankan sikap ini sama halnya dengan memberi dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari penonton dari pemutaran yang meriah. Selanjutnya mungkin ada dari Dewan Guru. Silakan. Ya, anak, ibu punya contoh cerita, ya, disimak baik-baik ya. Ini pernah viral di media sosial. Ada 3 orang anak laki-laki. Ini dengan sengaja mengganggu seseorang yang berkategori orang dengan gangguan jiwa, ya. Jadi ulang ya, ada 3 orang anak laki-laki mengganggu seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan. Di situ digambarkan orang ini DJ, orang ini diperlakukan dengan tidak baik oleh ketiga anak ini. Ya, menurut anak ketiga, sikap dari ketiga orang anak ini mencerminkan pelanggaran dari sila pertama dan Sila kedua, ya, yang adil dan beradab. kenapa Dia membeli orang yang bergangguan jiwa. Seharusnya kita tidak boleh diajarkan membeli karena tidak sesuai dengan kemanusiaan yang ada dalam. Terima kasih banyak. Ya, dari pertentangan dengan sila karena tidak berkemanusiaan. tidak menunjukkan sikap Kemanusiaan. kemanusiaan. Harusnya Menghormati meskipun orang itu memiliki gangguan jiwa. Ya, itu tadi dari pertanyaan dari yang telah dijawab.
Ya, demikianlah penampil dari PPKN. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk PPKN. Ya, silakan kembali ke standnya.